itu akan lebih memudahkan sekali semakin memuncaknya gairah istrinya. Karena memang di sana Allah menciptakan berpikirlah positif dan niatlah yang baik ketika mendengarkan kajian saya ini. Maka apa sih teh yang akan dibahas kali ini nih? Biasanya ini para suami suka penasaran ya kalau ada ilmu yang berhubungan dengan bab suatu pernikahan. Arba'u tara'iqa. Di sini tuh ada 4 metode. 4 metode apa sih? Di sini ada 4 metode li itharati syahwati zaujati. Sang suami bagaimana sih ingin merangsang syahwat istrinya tersebut sampai istrinya tersebut banjir deh kali ya sampai istrinya misalkan banjir deh lah seperti itu ya bahasanya ya, bilma il hafifi dengan air yang cukup banyak, ataupun bisa dimaknai air nutfah yang cukup banyak, ataupun bisa dimaknai juga dengan air nutfahnya yang bisa dikatakan keluarnya itu tidak hanya cukup 1 kali, mungkin berkali-kali. Artinya bagaimana sih seorang suami agar meningkatkan rangsangan syahwat istrinya itu meningkat, bahkan ini bisa loh sang istrinya itu keluar tidak hanya cukup sekali, mungkin bisa sampai 2 kali ya, seperti itu. Maka untuk trik ataupun untuk tips yang pertama yang saya bacakan di dalam kitab Asrarul Jima ini, al-ula, yang pertama itu jangan lupa wahai suami, dan ini kebanyakan sang suami itu lupa ya akan ini, apa? Ad-du'a. Seorang suami harus membiasakan setiap harinya, seorang suami harus membiasakan mengistiqomahkan setiap harinya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyulazima du'ai taqwiyatil jima'i qabla al-mumarisatil jinsiyah, menetapkan sebelum melakukan berhubungan meminta kepada Allah agar dikuatkan melakukan berhubungan dengan istrinya. Ya iyalah, tips yang pertama itu udah bener banget. Itu kebanyakan kemungkinan lupa nih para suami, bahwa siapa sih yang memberikan kekuatan itu kepada para suami? Ya tentu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya tepat sekali trik yang pertama, jangan lupa wahai para suami untuk memohon, meminta kepada Allah agar Anda menjadi seorang suami yang selalu bisa menyenangkan ataupun memuaskan istrinya. Maka di sini ada 2 doa, yang mana 2 doa ini yang cukup salaf, yang bisa dikatakan cukup populer lah kalau kurang paham. Maka untuk doa yang pertama itu juga pernah saya terangkan di pembahasan sebelumnya, yaitu Allahumma qawwi dzakari fa inna fihi salahan li ahli. Ya Allah, kuatkanlah batang dzakarku karena di sana terdapat kebaikan bagi ahliku ataupun bagi istriku. Nah, itu adalah doa yang pertama ya. Ataupun bisa kalau kita tidak berdoa dengan doa yang tersebut, ini ada pilihan doa yang kedua, yaitu Allahumma syuddali, ya Allah kuatkanlah untukku aslah, uratnya. Jadi urat apa ya? Urat itu urat batang milik suamiku, milik suaminya. Warfa'ili sadrahu, dan angkatkanlah untukku bagian depan batang penis milik suaminya. Wasahil alayya mudkhalahu, dan mudahkanlah masuknya batang zakar tersebut. Wa makhrajahu, dan juga keluarnya. Warzukni, dan rizki, dan berilah rizki kepadaku. Ladzatahu, ladzata itu apa ya? Kelezatan lah ataupun kenikmatan lah. Wahabli dzurriyyatan shalihatan, dan berikanlah kepadaku keturunan yang saleh. Tuqatilu fi sabilika, yang berperang pada jalanmu. Jadi ini untuk doa yang kedua ya. Bisa doa yang itu juga ya. Itu adalah untuk tips ataupun trik yang pertama bagi seorang suami. Sekarang apa nih teh untuk trik yang keduanya? Untuk tips yang keduanya itu adalah wasaniyatu al-muda'abah. Maka para suami jangan lupa kepada istrinya harus sebelum melakukan berhubungan jangan lupa untuk mencumbu rayu dulu istrinya. Wal mulamasatu, dengan saling bersentuhan kulit. Wal qublatu, jangan lupa mengecup istrinya. Mengecup apa? Apa aja yang disenangi istrinya. Wasu'alu, nah ini yang kemungkinan
yang banyak dilakukan oleh para suami, wasu'alu, sang suami itu tidak bertanya kepada istrinya, minaz zaujati anil a'dha'il mansyudati, harus bertanya kepada istrinya dari anggota tubuh manakah yang diharapkan oleh istrinya, fil mula'abah, di dalam mencumbu rayunya, wal mulamasati, dan sentuhan, li'anna likulli imra'atin mizajan khassan wa khususiyatan. Kenapa? Nah, jadi untuk tips yang kedua, wahai para suami, Anda jangan menjadi seorang suami yang egois, artinya yang mementingkan kesenangan dirinya sendiri. Tetapi kalau ingin sampai istri Anda mendapatkan suatu kenikmatan di dalam melakukan hubungan tersebut, maka seorang suami harus bisa dulu meraba akan perasaan istrinya. Jadi untuk tips yang kedua, intinya harus ada komunikasi yang baik antara suami dan juga istri. Wasali satu, dan untuk yang ketiganya, al-jima'u wa idkhal al-dzakari ila farji zaujatihi, melakukan berhubungan, memasukkan hasyafah kepada farji sang istrinya, ma'a mura'atil asaribi, serta menjaga gaya melakukan berhubungan. Warabi'atu, yang keempatnya, adamu nisyanir rajuli, jangan lupa seorang suami ya, fi lamsi ujuziz zaujati, jangan lupa seorang suami untuk menyentuh istrinya. Bagian apa sih yang harus disentuh oleh suami kepada istrinya? Wathadiyaiha, maaf sekali, ini bahasa di dalam kitab fikihnya seperti ini, maaf sekali dengan bahasa harus menyentuh kedua puting yang dimiliki di bagian dada sang istrinya, min khilalil jima'i, di sela-sela ketika melakukan berhubungan biologis tersebut, bisyaklit tabaduli, dengan model bergantian. Idza ra'aita ya ayyuhar rajuli hadhihi kullaha, jika engkau menjaga seorang suami pada semua ini, satajidu zaujatika fi syahwatil mulatihiyati, maka kau akan menemui istrimu yang begitu bergelora, wal faydanil khafifi fil farji, dan akan menemui istrimu itu yang begitu dahsyat sekali sampai mengeluarkan air nutfah di farjinya sang istri. Maka itu jika para suami lebih spesifik ketika melakukan berhubungan, ketika gelora sang istrinya sudah meningkat syahwatnya, dimainkan di bagian dada istrinya tersebut, itu akan lebih memudahkan sekali, semakin memuncaknya gairah istrinya. Karena memang di sana Allah menciptakan bagian-bagian syaraf yang cukup besar di sana yang terkumpul di bagian, apalagi pada puting ataupun dada, bagian puting dada bagian istrinya, seperti itu ya.